Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Noviartiosa, merupakan perwakilan dari kelompok 2. Izinkan saya membuka video sejarah Indonesia ini dengan judul Gerakan Non-Blok yang biasa disingkat GNB. Apa sih GNB itu? Daripada penasaran, langsung saja simak video berikut ini yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Nur Iksan nomor absen 2, Eka Noviartiosa nomor absen 10, Rizky Amelia Putri nomor absen 26, dan yang terakhir Theo Sadewa Brilian Firdaus nomor absen 30. Tonton videonya sampai habis ya, happy watching! GNB atau Gerakan Non-Blok terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia pada 1-6 September tahun 1961. Adapun pendiri-pendiri dari GNB yaitu Presiden Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdul Nasir dari Arab, Jawaharlal Nehru dari India, Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan yang terakhir Kwame Nkrumah dari Ghana. Adapun negara anggota penting dari GNB yaitu Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa Republik Rakyat Tiongkok. Latar belakang GNB. GNB bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi KTT Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika KAA, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia Afrika. Konferensi ini mendiskusikan tentang masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang. Namun KAA saja tidak cukup, karena ada negara berkembang yang baru merdeka juga, yaitu Yugoslavia yang berada di luar Asia Afrika. Maka setelah KAA Bandung, pada 1956 ada plot deklarasi Brijuni yang digelar di Pulau Brijuni, Yugoslavia. Deklarasi tersebut ditandatangani Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Setelah Perang Dunia II, AS dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat, AS dan sekutu NATO, dengan Uni Soviet dan negara satelitnya. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan pemimpin dunia lainnya mencetus GNB. GNB terbentuk melalui konferensi Beograd yang digelar pada 1956. Di sana para negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konferensi ideologi Barat Timur. Tujuan Gerakan Non-Blok 1. Salah satu negara inisiator Konferensi Asia Afrika atau KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya Gerakan Non-Blok. 2. Salah satu negara pengundang dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Gerakan Non-Blok yang pertama. 3. Menjadi ketua dan penyelenggara konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok yang kesekian kalinya yang berlangsung pada tanggal 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. 4. Membuka dialog Utara-Selatan, yaitu dialog yang memperkuat hubungan antar negara berkembang selatan terhadap negara maju utara. Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. 1. Penentangan terhadap apartheid. 2. Tidak memihak pada fakta militer multilateral. 3. Perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme. 4. Perjuangan menentang kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing. 5. Pelucutan senjata. 6. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai. 7. Penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional. 8. Pembangunan ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional. 9. Kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Akhir dari Gerakan Non-Blok. Sejak Perang Dingin berakhir, Gerakan Non-Blok dipertanyakan relevansinya karena dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi. Namun, Gerakan Non-Blok masih terus dipertahankan dengan fokus tujuan adalah untuk pengentasan kemiskinan berbagai negara berkembang.
Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun 1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama blok lain, terutama blok timur. Munculnya pertanyaan, bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai gerakan non-blok. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada Desember 1979. Adapun dokumentasi-dokumentasi yang dapat kita cantumkan yaitu sebagai berikut. Dokumentasi-dokumentasi tersebut bersumber dari Kompas.com dan Detik.com. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.